Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyuni dari Prodi Manajemen. NIM saya 251110243156. Baik, berikut daftar isi. Baik, saya di sini akan mempresentasikan pertemuan 1, pengertian dan konsep bisnis. Definisi, manfaat, analisis pasar dan strategi pertumbuhan. Pengertian dan konsep bisnis. Bisnis serangkai usaha menawarkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh keuntungan. Aktivitas utama, produksi, distribusi, dan penjualan dengan tujuan menciptakan nilai tambah. 3 manfaat konsep bisnis, kontrol strategis, pertumbuhan usaha, dan perencanaan yang matang. Analisis pasar, perilaku konsumen, tren pasar, dan analisis kompetitor. Strategis pertumbuhan, ekspansi pasar, inovasi, dan penguatan merek. 2. Pertemuan 2, etika dan tanggung jawab sosial. Etika dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis berlaku sesuai norma sosial yang berlaku, perilaku terhadap karyawan, rekrutmen, upah, kondisi kerja, perilaku terhadap organisasi, kejujuran dan kerahasiaan, perilaku terhadap pemangku kepentingan konsumen, pemasukan, pemegang saham. Tanggung jawab sosial, 5 kelompok pelanggan, karyawan, investor, pemasok, dan komunitas. Menolak tanggung jawab, melakukan hanya yang diwajibkan, melebihi standar minimum, interaksi sosial, lingkungan hidup, dan masyarakat luas. Pertemuan 3, bisnis global. Pertemuan 3, bisnis global. Kondisi geopolitik, keterangan tarif 25 mempengaruhi perdagangan internasional 2025-2026. 5 indikator ekonomi melemah, pertumbuhan lambat, inflasi, suku bunga, penguatan dolar. Jenis pelaku bisnis, eksportir, importir, perusahaan internasional, dan multinasional. Struktur organisasi internasional, agen, independen, desain kantor cabang, aliansi strategis. Invasi langsung, hambatan perdagangan, perbedaan ekonomi, hukum, tarif, perekonomian, peraturan kandungan lokal. Pertemuan 4, kepemilikan bisnis. Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia. Kepemilikan bisnis tidak perbedaan hukum, perseorangan, mudah didirikan, tanggung jawab tidak terbatas, pendirian mudah, modal lebih besar, kesalahan anggota ditanggung bersama, berbeda hukum. PT tanggung jawab terbesar pengelolaan perusahaan, namun pemeriksaan dan pajak berderang. PT tertutup, PT terbuka. Kompetisi gotong royong, hak suara bagi setiap anggota. Nirlaba di bidang sosial, pendidikan, keagamaan. Baik, pertemuan kelima, bisnis plan dan kewirausahaan. Rencana bisnis dan peran usaha kecil dalam perekonomian. Bisnis plan dan kewirausahaan. Usaha mikro menyerap 89% tenaga kerja nasional Indonesia. Peran bisnis kecil, penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan kontribusi bagi bisnis besar. 3 pilihan memulai bisnis, membeli bisnis yang sudah ada, mengambil waralaba atau memulai dari nol. Rencana bisnis yang baik, tujuan dan saran, pengamatan penjualan dan perencanaan keuangan. Faktor keberhasilan bisnis, kerja keras, kompetensi manajerial, dan permintaan pasar.
Pertemuan 6, lingkungan bisnis, faktor eksternal dan sistem ekonomi yang mempengaruhi bisnis. Lingkungan bisnis, lingkungan eksternal dan faktor produksi. 6, lingkungan eksternal, domestik, global, teknologi, hukum politik, sosial budaya, dan ekonomi. 5, faktor produksi, wirausaha, sumber daya, fisik, modal, tenaga kerja, informasi. Sistem ekonomi persaingan, perekonomian terpimpin negara mengatur produksi. Perekonomian pasar, pasar bebas menentukan harga. Perekonomian pasar campur kombinasi keduanya. Jenis persaingan sempurna, monopolistik, oligopoli, indikator ekonomi produksi, inflasi, pengangguran. Pertemuan 7, manajemen bisnis. Fungsi, tingkatan, peran, dan keterampilan manajerial. Manajemen bisnis. 4, fungsi dasar manajemen perencanaan. Tingkat manajer, bidang manajemen, peran manajerial. 5, keterampilan konseptual, pengambilan keputusan, hukum manusia, manajemen waktu. 3, level strategi, korporat, bisnis, dan fungsional. Pertemuan 8 dan 9, manajemen SDM, perencanaan, rekrutmen, seleksi, kompensasi, dan pengembangan karyawan. Manajemen sumber daya alam, perencanaan dan rekrutmen, perencanaan SDM, aspek hukum, rekrutmen internal, seleksi komersi dan pengembangan, seleksi, komunikasi, pengembangan, penilaian kinerja. Baik, pertemuan ke-10, faktor-faktor produksi, konsep produksi, nilai guna, dan perencanaan produksi. Faktor-faktor produksi, produksi pengembangan bahan dari sumber menjadi hasil yang diinginkan konsumen. 4, nilai guna produksi, kegunaan bentuk, waktu, tempat, dan kepemilikan. Kapabilitas produksi dibangun melalui strategi kualitas, harga murah, fleksibel, kendala. Perencanaan produksi, kepastian kualitas, tata letak, dan metode. 4, jawaban produksi, induk, trinsi, staf, dan proyek. 2, metode penjadwal proyek, grafis, Gantt, dan bagan. Pertemuan 11, manajemen produksi dan kualitas, pengadilan produksi dan manajemen rantai pasokan. Manajemen dan produksi dan kualitas. Pengadilan produksi. Pengadilan produksi memantau kinerja manajer bahan baku, produksi ramping untuk menghindari dan kelebihan persediaan. Rantai posko, seluruh kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa berkualitas tinggi. Administrasi nilai tambah, rekayasa ulang proses bisnis, tim perbaikan kualitas, sertifikasi ISO sebagai standar mutu internasional. Rantai posko dikelola terpandu untuk melibatkan pengeluaran bersaing. Baik, pertemuan ke-12, manajemen pemasaran. Pemasaran, strategi, dan perilaku konsumen. Manajemen pemasaran. Pemasaran menciptakan, mengorganisasikan, dan menghantarkan nilai bagi pelanggan. Bauran pemasaran, produk, harga, distribusi, promosi. 5, segmentasi pasar, geografis, demokrasi, geodemografis, psikografis, perilaku konsumen. Proses riset, pemasaran, situasi, metode pengumpulan data, analisis laporan, faktor perilaku konsumen, sosial, pribadi, budaya. 5, tahap keputusan pemilik kebutuhan, informasi, evaluasi, pembelian, pascabelian. Apa sih? Baik, pertemuan ke-13, mengelola modal bisnis, nilai waktu uang, pembiayaan, dan go public.
Mengelola modal bisnis, konsep keuangan dasar, nilai waktu uang, pertumbuhan menjemuk, aturan 72 waktu, reksadana, pembiayaan dan daya tahan, sumber pembiayaan, 5 unsur daya tahan, akses pemasukan baru, peningkatan nilai dan citra perusahaan, manajemen keuangan yang bijak adalah kunci keberhasilan bisnis. Pertemuan ke-14, bisnis di era digital, teknologi informasi sebagai penggerak transportasi bisnis. Bisnis di era digital mengubah bisnis, kantor, layanan, organisasi ramping, kolaborasi global, peluang baru seperti jaringan LAN, WAN, WiFi, internet, dan akses. Sistem informasi bisnis, sistem informasi manajer, pengadaan data, sistem informasi rantai pasokan, ancaman, akses tidak berizin, pencurian data, dan serangan virus, perlindungan anti-spyware. Baik, pertemuan terakhir yang ke-15, bisnis dalam Islam, prinsip halal, thayyibah, dan larang dalam muamalah. Bisnis dalam Islam, landasan dan prinsip. Bisnis Islam ikhtiar dengan niat kuat secara halal, thayyibah. Quran Surah An-Nisa ayat 29 melarang memakan harta secara batil, membolehkan perniagaan atas dasar suka sama suka, menghindari riba, menghindari ghibah. Larangan aktivitas bisnis Islam, menghindari maisiri, menghindari kezaliman. Aktivitas bisnis Islam, mengolah keuangan yang bersih dan transparan. Bisnis tidak hanya profit, juga berkah dan manfaat bagi umat Islam. Kesimpulannya, bisnis adalah kegiatan yang menciptakan nilai tambah bagi masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa. Keberhasilan bisnis ditentukan oleh banyak faktor yang saling terkait, pemahaman konsep, etika manajemen SDM, efisiensi produksi, pemasaran, keuangan, teknologi, hingga landasan nilai moral. Prinsip bisnis Islam memberikan panduan agar bisnis tidak hanya menggunakan secara finalisasi, tetapi juga memberikan keberkahan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Baik, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.